Peraturan Partai 25A Surat DPP PDI Perjuangan nomor 4811 tanggal 6 Februari 2023 yang memerintahkan PDI Perjuangan seluruh Indonesia untuk menyusun bakal calon legislatif sesuai dengan regulasi partai. DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan Budiono mengatakan dalam peraturan partai tersebut bakal calon legislatif mengikuti seluruh tahapan penjaringan mulai dari pendaftaran secara online, kemudian psikotes yang diadakan oleh lembaga independen. Selanjutnya juga terdapat tes wawancara dan penilaian pembobotan atau scoring. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Kaltim Ari Nindita. Baik, terima kasih Sarah dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan menjaring keterwakilan kaum perempuan pada usulan bakal calon legislatif dalam pemilu di kabupaten atau kota. Hal ini tertuang dalam aturan Partai 25A Surat DPP PDI Perjuangan nomor 4811 tanggal 6 Februari 2023 yang memerintahkan PDI Perjuangan seluruh Indonesia untuk menyusun bakal calon legislatif sesuai dengan regulasi partai. Dengan menyertakan keterwakilan perempuan di wakilan perempuan. Selain itu, dalam peraturan partai tersebut, bakal calon legislatif mengikuti seluruh tahapan penjaringan mulai dari pendaftaran secara online, kemudian psikotes yang diadakan oleh lembaga independen. Selanjutnya juga terdapat tes wawancara dan penilaian pembobotan atau scoring. Contohnya kalau bergabung di PDI baru 1 tahun nilainya pembobotannya berapa, kemudian kalau 10 tahun pembobotannya berapa. Adapun sesuai dengan aturan partai, PDI Perjuangan menjaring 200% dari total pendaftar dan telah menyeleksi hingga 150% bakal calon legislatif. Hal ini akan diseleksi lagi oleh DPD PDI Perjuangan menjadi 120%. Kemudian hasil dari 120% tiap-tiap dapil tersebut akhirnya akan dilaporkan ke DPP PDI Perjuangan. Nah, nantinya akan dipresentasikan dan nanti keputusannya ada di DPP PDI Perjuangan yang berupa SK pencalonan. Demikian, Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ari Nindita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tidak adanya figur perempuan dalam 10 besar nama anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 2023-2028 disesalkan oleh aktivis perempuan di Bengkulu, yaitu Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu. Apalagi dalam amanat Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 menjelaskan tentang pemilihan umum telah mengamanahkan bahwa komposisi KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Koordinator Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu, Fonika Toyib mengatakan harusnya tim sel memperhatikan soal keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Padahal sebelumnya ada 3 nama kandidat perempuan yang bertengger di 20 besar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni. Baik, terima kasih rekan Sarah dan selamat siang kepada seluruh Tribuners yang dimanapun berada. Saat ini di Provinsi Bengkulu dalam seleksi anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 2023-2028 sudah memasuki 10 besar. Namun yang disayangkan ternyata dari hasil 10 besar tersebut tidak ada figur perempuan. Padahal sebelumnya dalam 20 besar di seleksi anggota KPU ini ada 3 nama. Namun setelah melakukan proses tes wawancara dan kesehatan, ternyata 3 figur perempuan tersebut harus berhenti di tahapan 10 besar ini. Hal ini pun disayangkan oleh aktivis perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu, di mana koordinator dari Jaringan Perempuan Peduli Bengkulu ini, Ibu Fonika Toyib, menyesalkan hasil dari 10 besar ini. Menurut beliau,
komposisi perempuan setidaknya harus 30% dalam ikut serta penyelenggaraan pemilu. Dan diharapkan bagi siapapun nanti yang akan menjadi anggota KPU Provinsi Bengkulu dapat mengakomodir seluruh aspirasi dari kelompok masyarakat, terutama bagi perempuan, begitu. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 28 maksud saya, Bapak Fernandes Maurisa, saat ini tim sel sudah menyerahkan 10 nama kepada KPU RI, yang mana tinggal dari keputusan KPU RI akan menyaring sebanyak 5 orang yang akan ditunjuk sebagai anggota KPU Provinsi Bengkulu. Demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Ciafni Rismawarni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun wawancara dari Koordinator Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu, Fonika Toyib. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi kan dari tahapan kan saya cukup mengikuti ya. Sebenarnya sejak awal misalnya seperti apa tim selnya, lalu kemudian ada perubahan segala macam. Sebenarnya kita melihat bahwa ada secara teknis misalnya kita cukup mengikuti, lalu kemudian dari pendaftar itu kan seluruhnya ada 12 perempuan yang daftar di seleksi KPU Provinsi Bengkulu. Nah, dari 12 perempuan itu ternyata kemarin yang ditetapkan jadi 20 besar itu ada 3 perempuan. Nah, 3 perempuan di antara 20 besar, 17 di antaranya plus 3 perempuan ini kan menurut saya adalah orang-orang yang mumpuni. Artinya kan memang mereka sebagian besar adalah penyelenggara pemilu dan tidak asik tentang pemilu, termasuk ketika kandidat perempuan yang hadir di 20 besar. Nah, beberapa hari yang lalu tentu kita semua sudah melihat, mendengar. Pemirsa, jumlah kursi DPR RI dalam pemilihan legislatif 2024 nanti bertambah dari 575 menjadi 580 kursi. Penambahan ini dikarenakan adanya 4 provinsi baru hasil pemekaran wilayah Papua. Sebelum ada pemekaran wilayah, kuota kursi DPR RI sebanyak 13 kursi saja, dengan rincian sebanyak 3 kursi DPR dari Provinsi Papua dan sebanyak 10 kursi dari Provinsi Papua Barat. Setelah ada pemekaran wilayah, kuota kursi DPR RI dari Tanah Papua pun bertambah menjadi 18 kursi. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Solo, Triwidodo. Ya, Sarah dan Tribuners, dapat kami sampaikan bahwasannya KPU Provinsi Jawa Tengah terus melakukan ataupun masih melakukan sosialisasi terhadap karesidenan ataupun daerah pemilihan dalam pemilihan legislatif 2024. Tujuannya supaya setiap masyarakat dapat mengetahui secara pasti maupun gambaran mengenai daerah pemilihan yang akan dijadikan semacam arena dalam pertarungan pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Memang Sarah dan Tribuners, jumlah kursi di DPR RI pada pemilu legislatif 2024 nanti terjadi penambahan 5 kursi menjadi 580. Namun hal itu tidak berpengaruh ataupun tidak menambah alokasi kursi di Jawa Tengah. Jumlah dapilnya pun juga tidak ada perubahan, di mana dapil 1 yang berisi 8 kursi masih diikuti oleh Kota Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Sementara untuk dapil 2 yang berisi 7 kursi ini masih diikuti oleh wilayah Pantura, yaitu Kudus, Jepara, dan Demak. Kemudian dapil 3 ada 9 kursi, antara lain ada diikuti oleh Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Rembang, Pati. Sedangkan untuk dapil 7 diikuti oleh Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Dan untuk dapil 5 ada 8 kursi, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Solo. Sementara untuk dapil 6 sendiri diikuti oleh wilayah
Temanggungan, di mana ada 8 kursi di sana yang diikuti oleh Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang. Sedangkan untuk dapil 7 antara lain di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen. Dengan untuk dapil 8 ini diikuti oleh 2 kabupaten saja, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, ada 8 kursi di sana. Sedangkan untuk dapil 9-nya ini diikuti oleh Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Sedangkan terakhir dari dapil 10 ada 7 kursi Sarah yang diikuti oleh Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Demikian Sarah dan Tribuners yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Triwidodo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, mantan Wakapolda Jabar Irjen Polisi Yofias Mahar resmi bergabung hingga masuk sebagai bakal calon legislatif 2024 dari Partai Golkar. Hal tersebut terbukti saat mengikuti kegiatan partai di Sekretariat DPD Golkar Kuningan pada hari Minggu 26 Maret 2023. Alasan masuk dan bergabung dengan Partai Golkar, Yofianes Mahar mengatakan melihat semua partai bagus dan memilih Golkar menjadi bagian dari kehidupan pribadi. Selain itu, Partai Golkar selalu mengiringi dan menyukseskan program pemerintah menurut dirinya. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Cirebon.com, Ahmad Ripai. Silakan rekan Ahmad Ripai. Baik, Sarah, dapat saya sampaikan mengenai mantan Wakapolda Jabar, Irjen Pol Yofianes Mahar ini resmi bergabung dan mencalonkan sebagai calon legislatif 2004 untuk DPR RI dari Partai Golkar. Berjalannya Yofianes Mahar ini tentu dari daerah pilihan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Hal itu terkemuka saat melangsungkan kegiatan buka bersama di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan di Jalan RM Martidinata. Alasan dan bergabungnya di Partai Golkar sendiri, mantan Wakapolda Jabar ini telah melakukan pertimbangan dengan baik sehingga memilih Partai Golkar untuk menjadi kendaraan politik dalam melangsungkan pengabdian terhadap masyarakat. Kemudian dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Golkar Kuningan, Asep Setyana Mulyana, juga mengapresiasi terhadap sosok mantan Kapolda yang melakukan silaturahmi serta kegiatan sosial bareng kader Golkar di DPD Golkar. Hal itu dengan kegiatan berlangsungnya buka bersama. Demikian Sarah yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan langsung dari Yofianes Mahar yang merupakan caleg Golkar Dapil 10 Jabar. Berikut tayangnya untuk Anda. Ya, kunjungan kerja ke sini adalah yang paling pertama adalah untuk silaturahmi. Kami akan mendatangi tempat ini sesuai dengan orang yang siapa yang akan kami kelunurkan di Kuningan ini. Dan kami yang paling penting adalah untuk bersilaturahmi. Pak kemudian merasakan suasana keluarga besar Golkar Kuningan gimana itu Pak? Sangat nyaman, sangat familiar, sangat nyaman seperti di keluarga saya sendiri. Padahal saya baru pertama kali datang ke sini di DPD Golkar. Tapi memang benar saya mendapatkan
satu kenyamanan, saya mendapatkan suatu kedekatan dan kebahagiaan. Nah Pak, untuk langkah selanjutnya Pak, keseriusan dalam pencalekan nanti gimana Pak, koordinasi dengan Pak Ketua Golkar sendiri Pak? Ya, kita sekali lagi kedatangan kami di sini adalah yang paling pertama adalah untuk silaturahmi. Untuk kedepannya ya kita nanti lihat saja bagaimana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Belum ada pembahasan resmi di internal PKS terkait kelanjutan pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba di Pilkada 2024. Ketua DPD PKS Halmahera Selatan, Husni Salim, menilai pernyataan sejumlah kader PKS yang menginginkan agar Hasan Ali Basam Kasuba kembali dipaketkan dengan Usman Sidik di Pilkada nanti hanya wacana semata. Ketika ditemui oleh awak media pada hari Minggu 26 Maret 2023, dia mengatakan keputusan akhir siapa yang akan maju sebagai calon di Pilkada 2024 nanti akan diputuskan oleh pengurus partai. Sebab pencalonan akan dibahas di DPD ke provinsi lalu ke pusat. Kendati demikian, dia juga menyebut PKS sampai saat ini telah berkomitmen mengawal pemerintahan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba hingga masa jabatan mereka berakhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Ternate, Nur Hidayat Higani. Ya, rekan Sarah di studio terkait dengan pengusungan kembali pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan untuk periode kedua di Pilkada 2024 mendatang ini, ternyata sejauh ini belum ada kejelasan dari partai koalisi. Salah satunya adalah PKS. Selain PKS, PKB juga merupakan salah satu partai pengusung Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba yang belum memberi kepastian terkait dengan pengusungan kedua figur tersebut. Di mana Sarah dan Tribuners, Hasan Ali Basam Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba ini merupakan bupati dan wakil bupati aktif sekarang ini yang pada pilkada 2020 lalu mendapat banyak dukungan dari partai politik, sekitar 9 partai politik, yang 2 diantaranya adalah partai PKB dan juga PKS, yang masing-masing dari kedua calon ini merupakan kader dari PKB dan partai dari PKS. Itu Usman Sidik merupakan kader dari partai PKB dan Hasan Ali Basam Kasuba merupakan kader dari PKS. Nah, tetapi sejauh ini kedua figur ini disebut-sebut akan melanjutkan periode kedua dengan maju kembali mencalonkan diri sebagai kota dan wakil bupati Halmahera Selatan. Tetapi pihak partai politik dari PKB dan juga PKS juga menentukan atau menyatakan sikap secara pasti terkait dengan pengusungan kembali Hasan Ali Basam Kasuba dan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD PKS Halmahera Selatan, yakni Husni Salim, yang sempat kami wawancarai kemarin di minggu kemarin, yang secara tegas menyebut bahwa di internal PKS belum ada pembahasan terkait dengan kelanjutan pasangan dua calon ini. Nah, dia juga menepis bahwa isu terkait dengan keinginan PKS untuk Hasan Ali Basam Kasuba sebagai kader PKS berpasangan kembali dengan Usman Sidik di Pilkada 2024 merupakan wacana semata yang belum bisa dapat divalidasi kebenarannya atau secara dinyatakan secara resmi karena belum ada pembahasan yang ini. Nah, menurut dia PKS akan mengumumkan langsung dalam pembahasan secara internal di pengurus DPD maupun provinsi kemudian dilanjutkan ke DPP. Nah, saran Tribuners, sebelumnya juga Ketua LPP DPW PKB Maluku Utara yakni Muhsin Amrin menyatakan hal yang sama, bahwa pihak PKB juga belum secara internal belum membahas terkait dengan kelanjutan pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba di Pilkada 2024 mendatang, sebab PKB memberikan hak prerogatif penuh terhadap Usman Sidik untuk menentukan siapa wakilnya. Kemudian PKB juga menyiapkan Usman Sidik sebagai calon Gubernur Maluku Utara di Pilkada Maluku Utara 2024 mendatang. Demikian Sarah dan Tribuners dapat kami laporkan di Halmahera Selatan dan kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat Higani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Presiden PKS Ahmad Syahiku menyinggung soal kemungkinan Sandiaga Uno menjadi cawapres Anies Baswedan pada pemilu 2024. Dia melihat Sandiaga Uno menjadi tokoh nasional sebagai menteri dan namanya juga selalu masuk dalam survei. Hal itu diutarakan Syahiku usai acara sarasehan bersama petani milenial di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Wiratani di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang pada Minggu kemarin. Awalnya Syahiku menanggapi terkait Sandiaga Uno yang didoakan petani Karawang menjadi Presiden Indonesia di 2024 mendatang. Syahiku juga berharap agar hal tersebut dapat terwujud. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Bekasi Muhammad Azam yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Azam. Ya, baik Sarah dan juga Tribuners, memang bahwa Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tepatnya Sandiaga Uno mengunjungi tempat pusat pelatihan pertanian yang berada di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, di mana pada kegiatan tersebut Sandiaga Uno melakukan sarasehan dan diskusi bersama para petani. Di lokasi tersebut juga Sandiaga Uno bersama Presiden PKS Ahmad Syahiku dan juga hadir pula Bupati Karawang Selika Nur Rahdiana dan Wakil Bupati Karawang Asep Pulo dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan berbincang atau ngobrol dengan para petani Karawang, Sandiaga Uno sempat didoakan oleh seorang petani dan juga pendiri dari agrowisata Wiratani di Desa Tegal Sawah itu menjadi presiden. Menanggapi hal itu juga bahwa Sandiaga Uno juga ini menjawab ini merupakan bulan yang baik, bulan yang Ramadan, dan semoga dapat keberkahan pada bulan Ramadan tersebut, termasuk kehadirannya ini selain untuk menyapa para petani di Karawang juga dalam memberikan silaturahmi seperti itu. Terkait itu juga Ahmad Syahiku yang juga Presiden PKS dan DPR RI menjawab bahwa dalam konstelasi politik seperti sekarang ada kemungkinan terkait sosok Sandiaga Uno yang memang dalam sejumlah survei Sandiaga Uno ini leading atau tertinggi dibahas sosok yang tepat menjadi calon wakil presiden. Dan diharapkan juga hal itu terwujud. Bahkan Presiden PKS sendiri membuka atau berbicara opsi soal duetnya kembali antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno seperti pada Pilkada DKI waktu itu. Walaupun memang diharapkan dan itu diputuskan nanti pemilihan dari pasangan dari Anies Baswedan sendiri oleh Anies Baswedan sendiri. Seperti itu Sarah laporannya. Baik, terima kasih rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dari Menparekraf Sandiaga Uno serta Presiden PKS Ahmad Syahiku. Yang doakan ini kan Pak Haji Osim tadi, terus Pak Syahiku, Bu Bupati, ya tentunya di bulan suci Ramadan ini kita berharap kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho, dan ini saat yang tepat juga untuk kita bersilaturahmi. Jadi saya datang ke sini atas undangan dari Rumah Aspirasi Asyik. Mudah-mudahan kita tambah asyik di sini. Apalagi saya ini alumni Asyikpreneur. Pernah ikut membina Rumah Asyikpreneur, yaitu UMKM yang dibawa Bapak Haji Ahmad Syahiku. Jadi menurut saya silaturahmi inilah yang mudah-mudahan akan semakin meningkatkan peluang kita jadi tokoh nasional sebagai menteri ya. Mudah-mudahan ini juga kita melihat dari berbagai perkembangan apalagi dalam pencapresan dan beberapa nama-nama yang leading, beberapa nama dan termasuk beliau juga dari berbagai survei leading dalam hal untuk
menjadi wapres itu, ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah bertemu dengan takdirnya. Memang saya sejak 2021 saya kira waktu di Makassar saya sudah sampaikan bahwa berpeluang besar. Partai Golkar Bandar Lampung tancap gas jelang pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi, menargetkan raih Ketua DPRD hingga Wali Kota di Bandar Lampung pada pemilu dan Pilkada 2024. Untuk menyambut, Yuhadi mengatakan pihaknya telah mempersiapkan strategi pada pemilu mendatang. Secara kesiapan, untuk setiap dapil di Kota Bandar Lampung sudah mencapai 200%. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Lampung, Rio Pratama. Silakan rekan Rio. Oke, selamat sore rekan Sarah. Kembali jumpa dengan saya, reporter Tribun Lampung, Rio Pratama. Dapat kami laporkan hasil wawancara kita bersama Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi, pada hari ini terkait kesiapan Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat tidak genap setahun pemilu di 2024 akan diselenggarakan, beberapa partai telah mempersiapkan baik dari caleg bahkan dari persiapan untuk Pilkada di 2024 mendatang. Nah, sementara untuk Partai Golkar sendiri, rekan Sarah, hasil wawancara kita dapat kami simpulkan bahwa menurut Ketua Golkar Yuhadi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah 200 caleg di tiap dapil itu melebihi target yang ditetapkan. Nah, untuk itu pihaknya akan melakukan seleksi terkait siapa saja caleg yang pantas untuk mendaftarkan atau maju di pemilu 2024. Nah, sementara ini untuk jumlah caleg dari setiap dapil di Kota Bandar Lampung itu sudah 2 kali target yang ditetapkan oleh KPU. Nah, lebih lanjut ia juga mengatakan untuk persiapan pilkada atau pilwakot di Kota Bandar Lampung, pihaknya telah mempersiapkan beberapa strategi dan pihaknya juga menargetkan untuk pilwakot di 2024 bisa diraih oleh Partai Golkar. Dan untuk Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, menurut Yuhadi sudah saatnya Golkar untuk memimpin di 2024. Nah, secara kesiapan semua kata dia sudah siap dan tentunya siap tempur di 2024. Baik rekan Sarah, itu yang dapat saya sampaikan di live update pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rio Pratama atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita ke informasi selanjutnya. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memberikan sinyal bergabung ke Koalisi Perubahan. Waketum P3 Rusli Effendi mengaku bahwa Koalisi Perubahan telah memberikan kode senyum-senyum. Rusli menjadi perwakilan Wakil Ketua Umum P3 untuk hadir di acara buka puasa bersama yang digelar Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Rusli Effendi juga Wakil Ketua Umum P3 mengatakan kehadirannya mewakili pelaksana tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono. Dia mengaku acara buka puasa tersebut hanya sebatas silaturahmi antar parpol. Selain itu, dia juga menyebutkan tidak ada tawaran agar P3 yang sudah tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang beranggotakan oleh P3, Partai PAN, dan juga Partai Golkar untuk bergabung ke Koalisi Perubahan. Meski demikian, Rusli mengaku bahwa Koalisi Perubahan telah memberikan kode senyum-senyum. Ia pun menyebut bahwa Koalisi Indonesia Bersatu hingga saat ini masih solid. Itu bisa tercermin dari kedekatannya dengan Ketua Umum
Golkar Airlangga Hartarto pada acara tersebut. Meskipun demikian, Rusli membuka peluang untuk adanya pertemuan lanjutan P3 dengan Koalisi Perubahan. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya membuka peluang membentuk koalisi besar di pemilu 2024. Namun, Airlangga enggan merinci lebih lanjut, kendati sudah membentuk koalisi masing-masing. Menurut dia, komunikasi tetap menjadi yang terpenting dalam politik. Ketika ditanya perihal peluang Golkar dan P3 bergabung bersama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan, Airlangga enggan berbicara lebih lanjut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan akan ada saatnya untuk membuat keputusan. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Syahid Abdullah diduga melakukan money politik dengan membagi-bagikan amplop berisi uang. Dalam video yang beredar, amplop tersebut berlambangkan banteng seperti logo PDIP dan berisi uang 300.000 yang dibagikan di sebuah masjid. Video tersebut dibagikan oleh akun @aye_speechless di Twitter, kemudian direpost oleh akun-akun lain di media sosial. Tampak sejumlah jemaah menerima dengan sukacita amplop berlogo PDIP tersebut sembari berzikir. Selain logo PDIP, amplop juga bergambar dua kader partai tersebut. Tampak video itu telah ditonton 817.000 kali oleh pengguna Twitter. Warganet pun ramai mengomentari video itu. Sebagian besar mengkritik PDIP yang selama ini mengaku anti dengan politik identitas. Sebagian lagi menyentil Bawaslu. Peristiwa bagi-bagi amplop ke jemaah tarawih tersebut terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Terkait hal ini, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Syahid Abdullah mengatakan, dalam video yang tengah viral itu mengaku bahwa dia bersama dengan pengurus cabang PDIP Semadura tengah membagikan sembako sebanyak 175.000 ke warga miskin. Pembagian paket sembako itu dilakukan ke salah satu masjid di Sumeneb, Madura pada 24 hingga 27 Maret 2023. Sebagian paket sembako dibagikan dalam bentuk uang tunai. Syahid mengaku dirinya bersama para pengurus cabang PDIP Semadura rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Ia dengan tegas menampik melakukan money politik. Menurut Syahid, uang itu ia bagikan sepenuhnya ke rakyat dalam bentuk bantuan dan sembako. Dia juga menjelaskan alasan mengapa terdapat logo PDIP di amplop yang dibagikannya tersebut. Karena dia merupakan kader dari partai PDIP. Saya juga mengatakan kegiatan tersebut dilakukannya di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU. Atas tindakan akun anonim yang mengunggah video itu, saya mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum. Karena pasti saya lakukan juga. Kalau lain cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu kawan-kawan kita yang di bawah garis kemiskinan? Cara apa? Ayo, tunjukkan bagi saya caranya. Itu pun saya kerjasama dengan kepala desa. Kan tidak mungkin tangan sendiri. Tidak mungkin partai sendiri. Karena apa? Titik-titik ekstrim, kemiskinan ekstrim, dan sebagainya yang banyak tahu kan kepala desa. Kalau ada cara lain, tunjukkan caranya. Pemerintah aja tetap modelnya bansos, apalagi sekelas anggota DPR. Mau bikin mekanisme dan sistem sendiri, seperti apa? Alatnya kira-kira, mekanismenya.
Bawaslu akan menelusuri dugaan pelanggaran kasus kader PDIP di Sumeneb, Jawa Timur yang membagi-bagikan amplop berisi uang 300.000 di masjid. Dia menegaskan bahwa Bawaslu kontra dengan segala bentuk pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis. Diketahui kader PDIP Said Abdullah diduga melakukan money politik dengan cara membagikan amplop berisi uang ratusan ribu ke jemaah masjid. Amplop tersebut berwarna merah dengan logo PDIP disertai wajah dua kader. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada hari Senin 27 Maret 2023 mengatakan pihaknya akan mengkaji peristiwa tersebut jika terdapat dugaan pelanggaran. Bagja mengaku belum bisa bicara lebih jauh terkait dugaan pelanggaran ini karena pihaknya perlu melakukan kajian awal melalui Bawaslu Sumeneb yang diminta melakukan penelusuran. Dia juga belum bisa menjawab ketika ditanya apakah kasus ini termasuk ke dalam ranah pidana pemilu seperti pelanggaran kampanye di rumah ibadah atau politik uang. Dirinya kembali menegaskan kegiatan yang berkenaan dengan politik praktis tidak boleh dilakukan di tempat ibadah. Sebelumnya diketahui Bawaslu RI telah mewanti-wanti peserta pemilu 2024 untuk tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk kegiatan politik praktis yang melanggar aturan. Lebih khusus, berkampanye di masjid. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Loli Suhenti, menyinggung soal konsekuensi pidana yang membayangi pelaku kampanye di rumah ibadah, yaitu penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimum 24 juta rupiah. Terlebih, masa kampanye baru akan dimulai secara resmi pada 28 November mendatang. Saat ini merujuk peraturan KPU nomor 33 tahun 2018, peserta pemilu dalam hal ini partai politik hanya boleh melakukan sosialisasi secara internal tanpa mengandung unsur-unsur kampanye seperti memaparkan visi misi, menampilkan citra diri, dan mengajak memilih. Sebelumnya diberitakan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Said Abdullah, mengakui bahwa dalam video yang tengah viral itu, dia bersama dengan pengurus cabang PDIP Semadura tengah membagikan sembako sebanyak 175.000 ke warga miskin pada periode 2024 hingga 27 Maret ini. Dia mengklaim sebagian paket sembako dibagikan dalam bentuk uang tunai dan hal itu diniatkan sebagai zakat sejak 2006. Adapun soal tuduhan money politik, Said menampik hal tersebut. Hadirnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum P3 Rusli Effendi di acara buka puasa bersama Nasdem Tower disinyalir akan berujung koalisi. Namun pengamat politik Adi Prayitno menyebut terlalu dini untuk menilai hadirnya kedua tokoh penting partai itu sebagai koalisi jelang Pilpres 2024. Menurut Adi, turut hadirnya tokoh dari Koalisi Indonesia Bersatu dalam acara yang diadakan Partai Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan adalah contoh baik untuk masyarakat. Untuk Pilpres 2024 mendatang, Adi menyebut sebenarnya bagus saja jika melahirkan banyak koalisi. Hal itu membuat rakyat akan memiliki banyak pilihan asalkan para elit tetap menunjukkan kebersamaan dan persatuan. Melansir Tribun News, pasca buka bersama di DPP Nasdem, Airlangga mengatakan koalisi besar yang dibentuk dalam kontestasi pemilu biasanya menguntungkan. Pernyataan Airlangga ini menanggapi soal ada atau tidaknya kemungkinan partai-partai politik membuat koalisi besar di Pilpres tahun depan. Namun, Airlangga belum dapat memastikan koalisi besar tersebut akan terbentuk atau tidak. Dia berharap persahabatan antara Nasdem dan Golkar terus terjalin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Rusli Effendi, membantah adanya perbincangan soal politik dalam acara buka bersama di DPP Nasdem. Dirinya menuturkan tidak ada rayuan yang disampaikan secara langsung oleh anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan P3 untuk bergabung. Sementara Koalisi Perubahan hingga kini belum juga menetapkan siapa sosok bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Meski demikian, koalisi yang digagas oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu telah memiliki beberapa kriteria untuk sosok yang dinilai layak untuk jadi cawapres Anies Baswedan. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan, Anies Baswedan akan menjadi orang yang menentukan siapa nantinya yang diusung sebagai cawapres oleh koalisi tersebut. Kalau kami jelas, ketiga partai sudah menandatangani piagam, di mana salah satu butir yang paling penting adalah selain mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang, membawa semangat dan gerakan perubahan dan perbaikan, kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden kami untuk bisa menentukan pasangannya. Ada kriteria-kriteria yang beliau yang akan paling tahu dan paling menentukan pada akhirnya. Jadi itu semua sudah kita serahkan ketiga partai baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Jadi saya pikir kebersamaan yang dibangun hari ini merupakan bagian dari memperkuat ikhtiar tersebut. Karena ada juga butir yang disampaikan pada saat press conference kemarin bahwa ketiga partai ini ada tim kecil yang juga diminta untuk membantu. 11 bulan menuju Pilpres 2024, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut rebound dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan Prabowo menyaingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru melemah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparan hasil survei yang mereka lakukan pada hari Minggu 26 Maret 2023 seperti dikutip dari Kompas.com. Menurut Burhanuddin, Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang seimbang di peringkat 2 dan 3. Akan tetapi Anies mengalami perlemahan terakhir. Menurut Burhanuddin, pada Februari 2020 lalu, Prabowo menjadi capres yang paling unggul, sementara Anies berada di peringkat 2 dan Ganjar di peringkat 3. Kemudian pada Januari 2021, Ganjar menyalip Anies di peringkat 2. Setahun kemudian, pada April 2022, Ganjar Pranowo memuncaki survei dengan Anies. Hal ini dikarenakan sekitar bulan Oktober-November 2022, Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem menjadi capres. Dari hasil survei terbaru, kata Burhanuddin, memperhatikan Ganjar menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi sebesar 30,8%, sedangkan Anies dan Prabowo memiliki elektabilitas yang seimbang di level 21,7%. Berdasarkan simulasi 34 nama semi terbuka, hasilnya 3 besar capres dengan elektabilitas tertinggi masih tidak berubah. Burhanuddin menyampaikan dari hasil survei itu terlihat Ganjar, Anies, dan Prabowo masih mendominasi posisi 3 besar kandidat capres. Sementara itu Burhanuddin juga menyampaikan para kandidat di luar posisi 3 besar tetap konsisten. Posisi itu diisi oleh Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, hingga Sandiaga Uno. Hanya saja elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurun setelah sempat melejit akibat tragedi yang menimpa anaknya. Perlu diketahui, survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tetap muka pada 9 hingga 16 Februari 2023 dan 12 hingga 18 Maret 2023. Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara pada Maret 2023 ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling.